Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai sistem pendukung keputusan penentuan penerimaan beasiswa menggunakan metode DIA. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Gemintang Duwina Septiani dan akan ada rekan saya yang bernama Hanaya Tabita Putri. Untuk slide pertama itu saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Proses penentuan penerimaan beasiswa merupakan kegiatan yang melibatkan banyak kriteria penilaian seperti prestasi akademik, kondisi ekonomi, prestasi non-akademik, dan juga jumlah tanggungan. Apabila proses seleksi dilakukan secara manual, maka diperlukan waktu yang lebih lama dan berpotensi menimbulkan subjektivitas dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, diperlukan salah satu sistem pendukung keputusan yang mampu membantu pengambil keputusan dalam melakukan penilaian secara lebih cepat, objektif, dan transparan. Selanjutnya ada penjelasan mengenai sistem pendukung keputusan, yaitu sistem pendukung keputusan adalah informasi berbasis komputer yang digunakan untuk membantu proses pengambilan keputusan terhadap suatu permasalahan yang memiliki banyak alternatif dan banyak kriteria penilaian. Fungsinya itu untuk membantu proses pengambilan keputusan, mengambil data secara objektif, mengurangi kesalahan perhitungan, meningkatkan objektivitas penilaian, menghasilkan rekomendasi alternatif terbaik. Dalam penelitian ini, berfokus pada implementasi teknis metode DIA ke dalam sistem berbasis web yang fungsional menggunakan dataset penelitian terpublikasi sebagai studi kasus validasi. Selanjutnya itu ada sumber data. Di sini kami menggunakan penelitian judul jurnal analisis keputusan multikriteria menggunakan metode TOPSIS untuk seleksi penerimaan beasiswa. Pada dataset tersebut ada 8 alternatif calon penerimaan beasiswa dan juga 4 kriteria penilaian. Untuk alternatifnya itu ada A1, A2, A3, A4, A5 sampai A8. Lalu ada IPK di C1, penghasilan di C2, prestasi di C3, dan tanggungan di C4. Untuk kriterianya itu di IPK ada berbobot 0,5 dengan jenis kriteria benefit. Untuk penghasilan orang tua itu di C2 bobotnya 0,25 dengan jenis kriteria cost. Untuk prestasi non-akademik di C3 dengan bobot 0,2 dengan jenis kriteria benefit. Sedangkan jumlah tanggungan keluarga di C4 bobotnya 0,2 dengan jenis kriteria cost. Selanjutnya itu ada implementasi untuk data Excel. Nah, untuk di data Excel itu akan terbentuknya seperti ini. Alternatif A1 sampai A8, kriteria C1 sampai C4. Untuk bobot 35, 25, 2 dan 2 dengan benefit cost dengan total bobot 1. Lalu selanjutnya itu ada metode multi kriteria decision making atau metode DIA. MCDM atau multi kriteria decision making merupakan kerangka kerja pengambilan keputusan yang digunakan ketika sebuah alternatif harus dinilai berdasarkan lebih dari satu kriteria yang seringkali memiliki satuan, sifat, dan bobot kepentingan yang berbeda-beda. Ya, adalah salah satu metode MCDM yang menilai setiap alternatif berdasarkan kedekatan jarak terhadap solusi ideal positif dan solusi ideal negatif dengan prinsip bahwa alternatif terbaik adalah yang memiliki jarak terdekat dengan solusi ideal positif sekaligus jarak terjauh dari solusi ideal negatif. Memiliki prinsip dasar yang mirip dengan TOPSIS, metode DIA merupakan pendekatan perhitungan jarak dan skor penilaian akhir yang berbeda sehingga menghasilkan karakteristik perankingan yang khas dan perlu diimplementasikan secara terpisah. Konsep DIA itu menentukan solusi ideal positif A plus dan ideal negatif A min. Lalu yang kedua menghitung jarak setiap alternatif terhadap A plus dan juga A min. Menyusun skor penilaian akhir dan peringkat alternatif. Mengapa dipilih DIA? Karena DIA itu menawarkan pendekatan perhitungan jarak alternatif yang relatif sederhana, namun tetap mempertimbangkan solusi ideal ganda sehingga cocok diimplementasikan pada sistem web dengan kebutuhan komputasi yang efisien dan hasil yang mudah diimplementasikan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan kembali, saya Kaneta Bita Putri dengan PM 1123 Saya di sini melanjutkan rekan saya mengenai bagaimana perbedaan dengan jurnal yang telah kami acuan dataset sebelumnya gitu. Nah, kita walaupun menggunakan dataset yang sama, penelitian ini memiliki perbedaan mendasar dengan penelitian jurnal acuan kami, yaitu adanya metode perhitungan yang sangat berbeda dan juga ada beberapa aspek lainnya. Nah, kita bisa lihat di sini aspek pertama di sini adalah metode perhitungan. Pada penelitian yang jurnal kita acuan itu menggunakan perhitungan TOPSIS, sedangkan yang kita gunakan itu dia. Sedangkan pada sumber datanya mereka menggunakan data primer observasi langsung, sedangkan kami menggunakan dataset ulang dengan jurnal yang sama. Lalu pada bentuk keluarannya, perhitungan pada jurnal acuan itu menggunakan manual ataupun studi yang memang menggunakan metode yang sudah kita lakukan sama manual gitu. Nah, pada penilaian ini, pada aplikasi web, kita menggunakan sistem otomatis sendiri untuk perhitungan itu. Lalu, pada fokus kontribusinya, pada penelitian jurnal yang sebelumnya itu menggunakan yaitu penerapan metode TOPSIS, sedangkan pada kami itu ada implementasi metode DIA berbasis website. Nah, pada interaksi penggunaannya, penelitian jurnal acuan itu tidak tersedianya antarmuka pengguna, sedangkan pada penelitian ini kami tersedianya dashboard ataupun yang cukup interaktif dan juga responsif untuk para pengguna. Nah, pada validasi hasil kami memang ada perbandingan pada hasil penelitian jurnal acuan tidak dibandingkan dengan metode lain, sedangkan kami adanya perbandingan langsung dengan hasil TOPSIS yang ada di jurnal tersebut. Lalu pada implementasi arsitektur website dan juga teknologi yang kami gunakan di sini yaitu aplikasi yang digunakan itu menggunakan teknologi PROM-N yang sangat sederhana, yang cukup sederhana, yaitu adanya HTML yang digunakan sebagai struktur dan juga semantik setiap halamannya. Lalu pada CSS tampilan modern dan juga gradasi dan juga
juga cukup responsif terhadap untuk setiap halamannya. Lalu pada JavaScript ini merupakan salah satu logika perhitungan dia dan juga interaktivitas untuk keperluan pada tampilannya dan juga halaman keberlangsungannya. Lalu pada struktur folder proyek di sini merupakan dipisahkan secara konsisten antara aset, gaya, script, dan halaman untuk meningkatkan maintainable, skalabilitas, dan juga keterbacaan kode serta kualitas rekayasa perangkat lunak secara keseluruhan. Dan di sini ada aset yang berisi dengan gambar icon dan juga berkas media ataupun pendukung lainnya. Nah, pada CSS yang tadi sudah dijelaskan adanya berkas tampilan-tampilan tiap halaman dan juga kompeten untuk pendukung pada HTML. Lalu pada JS ini logika untuk perhitungan metode dia di situnya yang mungkin poin utama pada website kami gitu. Nah, lanjut pada alur kerja pada sistem website kami itu menggunakan dari mulai mengakses aplikasi hingga memperoleh hasilnya itu seperti apa. Nah, kita dapat lihat bahwa kita tuh pasti masuk halaman utama itu ada di login, lalu di login itu merupakan pengguna masuk ke sistemnya, lalu dilanjutkan dengan input data, mengisi data kandidat, kriteria, bobot, dan lain-lainnya. Lalu dilanjutkan dengan proses dia, di sini sistem menjalankan normalisasi, pembuatan, solusi ideal, dan juga bagaimana hasil akhirnya gitu. Lalu di akhir ada lihat peringkat hasil yang tadi bisa diproses, diperlihatkan di sini. Ketika lihat peringkat sudah selesai, akan disimpan pada historis ataupun yang akhirnya nanti dapat ditelusuri kembali gitu, ataupun dapat dilihat kembali gitu. Nah, lanjut pada metode dia yang ada di Excel sini, kita melakukan proses manual yang tadi saya sebutkan. Tadi rekan saya sudah memperlihatkan mengenai tabel gabungan dari kedua tabel yang sudah kita dapatkan. Ada kriteria dan juga alternatif di sini. Nah, benefit yang kita dapatkan tuh harus berjumlah 1. Kenapa? Karena hasilnya itu harus seimbang ataupun harus sesuai gitu dengan apa yang sudah dijelaskan. Lalu poin pertama, tahap pertama di sini kita akan masuk ke dalam pembuatan matriks ternormalisasi. Nah, di sini tuh kita bakal membagi dari hasil keseluruhan dari kriteria itu sendiri gitu. Nah, lalu pada poin ternormalisasinya, kenapa akhirnya dinormalisasikan? Karena tiap kriteria itu menghasilkan angka-angka yang berbeda. Maka dari itu agar menjadi satu kesatuan, kita harus menormalisasikan pada tiap-tiap natifnya. Nah, lanjut pada pembobotan. Yang kedua di sini ada pembuatan matriks yang dinormalisasi. Di sini hasil dari yang tadi sudah dinormalisasi kita akan dibagi dengan normalisasi yang pastinya di sini untuk mencari tahu bagaimana jarak terdekat pada ideal jarak yang ideal untuk menghasilkan hasilnya nantinya. Nah, pada poin ketiga di sini solusi ideal positif dan juga ideal negatif ini menentukan jarak yang sangat ideal dan juga kondisi tidak idealnya gitu. Jadi terdapatnya perbandingan jarak gitu. Nah, di sini poin kelima ada menghitung jarak Manhattan untuk atribut positif. Di sini tuh mungkin dari keseluruhan data alternatif itu kita mencari tahu jarak yang memungkinkan ideal dan tidak idealnya seperti apa. Nah, pada poin 6 di sini menentukan positif ideal alternatif. Nah, PA di sini tuh hasil dari keseluruhan yang sudah terjadi pada di jarak Manhattan tuh seperti apa gitu. Kondisi yang memungkinkan pada yang didapatkan tadi, kondisi ideal juga tidak idealnya yang mana gitu. Nah, terakhir di sini pada alternatif poin ke-7 untuk menghitung peringkat juga hasil terakhirnya. Nah, kita tahu pada dia ini semakin jaraknya semakin dekat, maka hasilnya itu yang paling baik gitu. Nah, kita didapatkan poin pertama itu ada di A1. Kandidat A1 itu menjadi peringkat pertama karena jaraknya yang paling dekat. Lalu peringkat kedua itu ada di A3. Lalu poin peringkat ketiga itu ada di A7 gitu. Nah, kita dapat simpulkan berdasarkan perhitungan menggunakan metode dia diperolehlah bahwa alternatif A1 memiliki nilai RI terkecil sehingga menjadi alternatif terbaik dan juga paling direkomendasikan sebagai penerima beasiswa. Nah, mungkin itu merupakan salah satu perhitungan manual secara Excel yang telah kami lakukan gitu, yang didapatkan perhitungan ini. Oke, baik, tadi merupakan salah satu penjelasan saya mengenai implementasi pada Excel. Itu merupakan salah satu perhitungan yang secara manual dan juga cukup memakan waktu dan juga butuh ketelitian yang sangat banyak. Nah, yang sudah kami buat di sini tuh yaitu adanya sistem website yang telah kami lakukan untuk perhitungan untuk beasiswa. Nah, ini merupakan website yang sangat cukup membantu dalam perhitungan itu yang lebih otomatis perhitungannya juga, tapi sesuai dengan apa yang ada di Excel gitu. Baik, kita langsung lanjut saja ke aplikasinya. Ini website yang sudah kami buat sesuai dengan apa yang dibutuhkan dengan apa yang di Excel. Nah, kita tahu di sini merupakan salah satu landing page atau halaman utama yang bakal kita lihat ketika kita masuk ke dalam aplikasi ataupun ke dalam websitenya ini. Nah, di sini tuh berupa penjelasan-penjelasan mengenai apa yang nantinya kita lakukan gitu. Nah, di sini pun ada penjelasan bagaimana konglomerat sistem ini tuh seperti apa dan lainnya, fitur apa aja saja gitu. Lalu ada kriteria yang nantinya yang kita bakal kita sesuaikan, entah itu benefitnya, cost-nya, ataupun lainnya gitu. Nah, pada sini pun ada proses perhitungan ataupun gambarannya, yaitu ada langkah-langkah dalam metode dia yang seperti ada di Excel sebelumnya. Nah, ini pun ada penjelasan mengenai metode dia itu seperti apa gitu. Jadi kita pun ada pemahaman sedikit mengenai aplikasi ini tuh bagaimananya. Nah, kita masuk ke dalam siap untuk melakukan perhitungannya. Kita akan klik button di sini, itu mulai perhitungan. Lalu kita akan diarahkan ke dalam halaman login. Ini tuh merupakan salah satu pengenalan data kalian untuk dalam website ini. Nah, kita kalau sudah memiliki akun, kita bisa langsung masuk ke dalam akunnya. Akan tetapi kalau belum mendapatkan akunnya, kita langsung ke register dulu. Kita akan mengisi datanya. Lakukan isi passwordnya juga. Lalu kita klik daftar. Nah, daftar sudah dilakukan dan kita akan melakukan login. Sesuaikan dengan password yang sudah kita buat. Kita akan klik masuk dan ada pop up yang menunjukkan kita akan dialihkan ke dalam dashboard. Nah, kami sudah masuk ke dalam dashboard yang sudah kita buat. Halaman utama pada dashboard ini tampilan ketika kita habis login. Nah, di sini ada berupa untuk dashboard input data, ada perhitungan juga, ada pembobotan sesuai dengan apa yang langkah-langkah untuk perhitungan metode dia.
Nah, di sini pun ada history. History di sini tuh nanti akan dihasilkan ketika perhitungan sudah selesai akan masuk ke dalam halaman ini dan akan terdeteksi untuk melihat bagai ketika kita memerlukan kita dapat melihat kembali. Lalu di bagian tampilan tentang di sini ada perihal informasi tentang aplikasi ini seperti apa dan lainnya yang lebih detail juga gitu. Selanjutnya pada pengaturan ini mungkin pengaturan layaknya biasanya kita akan seperti disesuaikan dengan settingan yang kami inginkan gitu. Di sini lalu di tampilan akan seperti apa, di notifikasi, database dan juga umum lainnya gitu. Nah, selanjutnya di sini pun kami menyediakan tentang pusat bantuan. Pusat bantuan di sini tuh digunakan ketika kami kesusahan dalam penggunaannya seperti apanya, mereka dapat melihat di pada bagian tampilan ini gitu. Oke, mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya sebagai detail ataupun demonstrasi bagaimana sistem perhitungannya. Saya kembalikan kepada rekan saya. Selanjutnya kembali ke dashboard. Di sini kita akan mendemonstrasikan bagaimana proses perhitungan menggunakan website setelah tadi dijelaskan melalui Excel oleh teman saya. Untuk pertama itu, tahap pertama kita bisa download template pada halaman. Akan muncul pop-up seperti ini jika kita berhasil mendownload template. Lalu klik OK mengerti. Kita pilih button pilih file. Ini adalah tampilan saat file berhasil di-upload. Kalau kita klik OK mengerti. Selanjutnya kita klik tombol proses metode dia. Akan muncul pop-up seperti ini yang menyatakan bahwa perhitungan sudah selesai. Bisa dilihat normalisasinya. Pada tahapan pertama, seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, itu normalisasi matriks. Jadi di sini akan menampilkan bagaimana nilai pembagi, dominator, hasilnya itu seperti apa di C1, C2, C3, C4. Lalu ada matriks normalisasi dari alternatif kandidat 1 sampai kandidat 8. Selanjutnya, ke tahap 2 itu ada pembobotan matriks atau Y. Lalu rumus pembobotan juga kami tampilkan. Di sini juga ada bobot kriterianya untuk C1, C2, C3, dan C4. Lalu di bawahnya itu ada hasil matriks pembobotan Y pada setiap alternatif dan juga setiap kriteria. Selanjutnya, itu ada di tahap 5 atau solusi ideal dan jarak Manhattan. Di sini ada solusi ideal positif A+, seperti hasil yang sudah ada pada layar tersebut. Ada juga solusi ideal negatif A atau amin. Lalu ada jarak ideal positif D atau D+. Lalu ada jarak ideal negatif D- dengan hasil tersebut. Di bawahnya juga ada hasil positif ideal alternatif atau PA dengan PA min D+, dan juga PA max D min dengan hasil yang sama seperti pada Excel. Lalu selanjutnya yaitu tahap terakhir atau peringkat akhir. Di sini ada rumus RI-nya juga kami tampilkan. Lalu ada tabel peringkat dari 1 sampai 8 dengan pemenangnya itu di kandidat 1 atau jika di Excel itu A1. Selanjutnya ada visualisasi peringkat. Di sini menampilkan peringkat 1 sampai 8 dengan posisi yang berbeda-beda. Di bawahnya juga ada keterangan kandidat pemenangnya dengan hasil RI, D+, D-, dan juga rank. Kita kembali ke dashboard. Dashboard juga ada data alternatif, ada kriteria pembobotan, ada juga history. Nah, di kriteria pembobotan itu sebenarnya terdapat slicer yang bisa digerakkan ke kanan ke kiri sesuai dengan total bobot. Selanjutnya history itu akan menampilkan perhitungan yang sudah kita lakukan sebelumnya. Seperti ini tampilannya. Ada riwayat perhitungan antara TRI yang sudah kita lakukan dan pemenang kandidat terbanyak. Di sini juga ada button view untuk melihat detail dari history yang sudah kita perhitungkan. Normalisasinya seperti ini, pembobotan seperti ini, lalu solusi idealnya seperti ini, dan grafiknya akan muncul seperti ini. Dan di bagian atasnya juga jika kita selesai melakukan perhitungan itu akan muncul status selesai. Historinya pun akan berubah sesuai dengan perhitungan yang sudah kita lakukan. Di input data juga, selain kita bisa menggunakan Excel, di sini tuh kita bisa menggunakan input data manual, bisa menggunakan button tambah, bisa juga diketik langsung pada kolom tersebut. Jika diklik tambah, itu dia akan muncul di bagian bawah dan kita bisa sesuaikan isi IPK, penghasilan, prestasi, dan tanggungan. Di sini juga kita bisa menghapus input data pada bagian kriteria. Akan muncul pop-up seperti ini, lalu klik hapus, maka akan terhapus. Di bobot kriteria juga kita bisa menggunakan fitur tambah data. Kita akan memasukkan tambahan kriteria kehadiran dengan tipe kriterianya benefit, lalu klik tambah kriteria, maka akan muncul di bagian bawah sebagai fitur tambahan C5. Lalu di sini juga slicernya tetap bisa digunakan untuk menyesuaikan dengan total yang kita inginkan. Ada tombol hapus juga, di sini akan muncul pop-up. Jika kita klik hapus, maka akan terhapus. Mungkin karena teman saya sudah menjelaskan mengenai halaman tentang, halaman pengaturan juga bantuan,
Selanjutnya kita akan memencet halaman logout yang nantinya akan muncul pop-up seperti ini yang mengartikan pengguna akan keluar dari halaman dashboard dan kembali ke landing page. Nah, untuk selanjutnya itu ada hasil dari implementasi kita pada Excel, pada akhir di Excel dan juga pada akhir di website itu. Hasilnya sama-sama menghasilkan dengan hasil yang sama, yaitu A1 sebagai peringkat 1 dan juga A3 sebagai peringkat 2, lalu A7 sebagai peringkat ketiga. Lalu ada kesimpulannya, yaitu penelitian ini berhasil mengimplementasikan metode DIA ke dalam sebuah sistem pendukung keputusan berbasis website untuk menentukan penerimaan beasiswa. Data penelitian menggunakan dataset dari jurnal yang sebelumnya sudah dihitung dengan metode TOPSIS, namun pada penelitian ini seluruh proses perhitungan dilakukan dengan metode DIA, sehingga menghasilkan implementasi dan pendekatan yang berbeda. Website yang dibangun juga mampu membantu proses seleksi penerimaan beasiswa secara lebih objektif, transparan, terstruktur, dan efisien, sehingga dapat menjadi alat bantu bagi pihak pengambil keputusan dalam menentukan kandidat yang paling layak untuk menerima beasiswa. Mungkin sekian penjelasan dan pemaparan website dari kelompok 2 atau dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu pada implementasi Excel di sini kami lihat bahwa sebelum kita melakukan pada website kami pun melakukan perhitungan manual dulu secara Excel menggunakan metode DIA ini.